kenapa sahabat juga melakukan hal bid'ah seperti azan 2 kali pas sholat Jumat, sholat taraweh berjamaah, dan menggunakan mushaf untuk baca Al-Quran. Fenomena inovasi ibadah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, seperti Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab, seringkali menjadi senjata bagi kritikus ekstrem, baik dari kalangan internal umat Islam, kelompok Puritan ultrasalafi, maupun pengamat sekuler, untuk mempertanyakan konsistensi konsep larangan bid'ah. Berikut adalah analisis dari sudut pandang kritikus tersebut. 1. Gugatan atas otoritas mutlak sunnah. Kritikus ekstrem berpendapat bahwa jika definisi bid'ah adalah segala hal baru dalam urusan agama yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka tindakan para sahabat secara teknis telah melanggar batasan tersebut. Azan 2 kali pada salat Jumat yang diinisiasi oleh Utsman bin Affan dianggap sebagai penambahan syariat atas dasar pertimbangan praktis, keramaian pasar, yang menurut kritikus, membuka pintu bagi penguasa selanjutnya untuk mengubah tata cara ibadah sesuai selera zaman. Salat tarawih berjamaah yang disatukan oleh Umar bin Khattab sering dikutip sebagai contoh di mana seorang pemimpin manusia berani mengorganisir ritual yang sebelumnya bersifat opsional individu menjadi institusi formal masjid. 2. Tuduhan inkonsistensi definisi bid'ah. Kritikus sering menyoroti standar ganda dalam penggunaan istilah. Ketika orang biasa melakukan hal baru, sering kali dicap sesat, namun ketika sahabat melakukannya, istilah tersebut diperhalus menjadi bid'ah hasanah, inovasi yang baik, atau diklaim sebagai bagian dari sunnah khulafaur rasyidin. Bagi kritikus ekstrem, ini adalah bentuk bias otoritas, di mana hukum dianggap berubah bukan karena esensinya, melainkan karena siapa yang melakukannya. 3. Kodifikasi Al-Quran, mushaf, sebagai inovasi administratif. Pengumpulan Al-Quran ke dalam satu buku, mushaf, pada masa Abu Bakar dan Utsman dipandang oleh kritikus sebagai langkah administratif yang tidak diperintahkan Nabi secara eksplisit. Kritikus radikal berpendapat bahwa tindakan ini secara permanen mengubah Islam dari tradisi lisan menjadi agama berbasis teks buku, yang membawa dampak besar pada cara penafsiran agama yang mungkin berbeda dari maksud aslinya yang lebih dinamis. 4. Islam sebagai produk sejarah, bukan wahyu statis. Bagi kritikus sekuler ekstrem, tindakan para sahabat membuktikan bahwa Islam sejak awal adalah agama yang adaptif dan pragmatis. Mereka melihat bahwa agama ini dibentuk oleh kebutuhan politik dan sosial para pemimpin awal, sahabat, bukan sekadar mengikuti petunjuk langit yang kaku. Perubahan-perubahan ini dianggap sebagai bukti bahwa syariat sebenarnya adalah konsensus manusia yang disucikan seiring berjalannya waktu. Referensi dan sudut pandang pembelaan, apologi. Untuk memahami mengapa hal ini tidak dianggap sesat oleh mayoritas ulama, berikut adalah referensi historisnya. Sahih Bukhari, hadis Utsman menjelaskan latar belakang penambahan azan ketiga, yang kita sebut azan kedua sekarang, di Az-Zawra karena meluasnya jumlah penduduk Madinah. Al-Muwatta Imam Malik, mencatat perkataan Umar bin Khattab mengenai tarawih berjamaah, Nimat al-bid'atu hadzihi, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Ulama arus utama menafsirkan ini sebagai bid'ah secara bahasa, linguistik, bukan bid'ah secara syar'i, agama. Hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Hadis ini menjadi landasan bagi umat Islam bahwa tindakan sahabat adalah ekstensi dari otoritas Nabi, bukan penyimpangan. Al-Itisham oleh Imam Syatibi memberikan batasan ketat bahwa apa yang dilakukan sahabat tetap dalam koridor maslahah mursalah, kepentingan umum, yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar tauhid.